semuanya, aku Naura. Aku Yuro. Di sini kita mau sharing Pengalaman kita setelah pandemi COVID-19. This is my story, This is my story. and this is our story. Hope you enjoy it. Ini ceritaku. Pandemi COVID-19 cukup merubah banyak hal dalam kehidupan aku. Susah banget rasanya buat beradaptasi sama sistem kehidupan di mana kita berangkat ke sekolah aja nggak dibolehin. Awalnya aku jadiin lockdown sebagai kesempatan aku buat recharge selama di rumah. Tapi kok keterusan ya? Sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan hampir 2 tahun lamanya kita ada di rumah. Dan pas setelah aku berhasil buat beradaptasi sama sistem lockdown, diganti ke hybrid. Pusing banget deh. Bukannya nggak mau COVID-19 ini selesai, tapi kebiasaan 2 tahun yang udah aku laluin selama di rumah tuh nggak bisa dihilangin gitu aja. Kadang pas aku lagi jadwal sekolah, aku jadi kesiangan. Aku juga jadi gampang capek karena nggak terbiasa lagi buat naik turun tangga. Aku juga jadi keteteran nyatet pelajarannya karena aku kebiasaan untuk nge-screenshot dan baru dipindahin gitu ke buku catatan. Nah, pas hybrid pun juga pusing banget. Karena walaupun kita bisa ketemu sama teman-teman, tapi kayak kita nggak bisa deketan kan sama mereka. Kayak mau peluk karena saking kangennya pun nggak bisa karena masih ada COVID. Pas kita masuk pun suasananya juga bikin paranoid karena kayak kesannya kita tuh lagi perang sama pasukan-pasukan virus dan bakteri. Hal-hal yang aku bawa tuh pastinya adalah tisu basah, tisu kering, hand sanitizer, masker double, bahkan sampai ke face shield. Jadi kayak emang campur aduk banget gitu perasaannya pas hybrid ini. Kayak seneng karena kita bisa keluar rumah, tapi juga sedih dan paranoid karena kita takut COVID ini sebenarnya udah selesai apa belum sih. Nah, dari sini aku belajar kalau misalnya di kehidupan itu nggak ada yang konstan dan kita harus bisa beradaptasi sama semua suasana apapun itu. Tapi selama kita enjoy, maka kita akan bisa ngelakuinnya dan bahkan happy-happy aja. Jadi semangat ya teman-teman. Nah, bener banget nih apa yang tadi diceritain sama Nau. Sebenarnya kita tuh sama-sama ngalamin pandemi ini yang rasanya gado-gado banget gitu. Walaupun kita seneng karena pandemi ini membuat kita libur awalnya itu selama 2 minggu, tapi kalau dilalui jadi kayak gak enak gitu ya. Kita nggak bisa main, terus kita nggak bisa sekolah gitu kan. Jadi nano-nano deh gitu. Apalagi aku sendiri ngalamin di keluarga ngerasain parno akibat aku sempat marah sih karena orang tua aku kalau batuk itu nggak ditutup. Ya walaupun aku nggak terlalu taat banget protokol kesehatan, tapi kan aku juga takut kalau keluarga aku amit-amit kena pandemi kemarin, kena terjangkit COVID kemarin gitu. Terus di sisi lain pembelajaran jarak jauh juga sebenarnya bikin capek hati, capek mental, capek fisik juga deh pokoknya. Karena udah pembelajarannya online gitu, kita ngerti juga enggak gitu ya. Terus kebanyakan tugas tuh ada yang kelompok, jadi bingung kan kita mau koordinasinya gimana gitu. Terus tapi sebenarnya aku seneng juga sih karena pandemi ini kan sempat longgar tuh, jadi kita dapat masuk sekolah lagi kan ya. Walau aku sama teman aku beda absen sih, jadi ya nggak ketemu gitu. Jadi pokoknya jaga kesehatan selalu untuk kalian semua dimanapun berada. Kondisinya sekarang gimana nih, Yoro? Kondisi kita kan sebenarnya mirip-mirip ya, Nau, karena kita kan sama-sama korban dari pandemi kemarin kan, dan kita tuh ngerasa kayak overwhelmed sama orang sekitar. Bener banget, setuju sih. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau cerita-cerita yang aku sama Yoro sharing tadi itu adalah salah satu indikator dari adanya PPSD atau kepanjangannya adalah Post Pandemic Stress Disorder. Nah, PPSD sendiri itu adalah suatu kondisi kesehatan mental akibat pandemi yang kalau dibiarin bisa jadi serius nih gitu. Penyebabnya apa aja sih? Penyebabnya itu bisa dari awalnya dari ketakutan terjangkit penyakit kayak tadi aku cerita, atau kehilangan anggota keluarga dan kekurangan makanan. Nah, kalau teman-teman merasa relate sama cerita-cerita yang aku sama Yoro sharing tadi, boleh banget nih kalian untuk minta bantuan ke para profesional. Jadi kalian nggak sendiri ngejalaninnya. Benar banget, dan semoga cerita yang kita sharing tadi bermanfaat dan menghibur bagi kalian. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur, jangan lupa jaga kesehatan. This is my story. This is my story and this is our story. Dadah. Bye-bye.